Selamat datang kembali di channel Kuros Koki. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah istilah yang mungkin masih jarang kita dengar, yaitu air lama dan air baru. Apa itu air lama dan air baru? Untuk mendapatkan jawabannya, simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu komponen penting dalam pemeliharaan ikan hias, tak terkecuali ikan mas koki. Selain sebagai media tempat ikan hidup, zat-zat yang terdapat di dalam air dapat membantu menunjang kehidupan ikan mas koki yang ada di dalamnya. Indikator zat yang terkandung di dalam air tersebut dapat ditentukan dengan pengukuran TDS dan juga pH air. Berbicara tentang zat yang terkandung di dalam air, ada sebuah istilah yang mungkin masih asing kita dengar, yaitu air baru dan juga air lama. Meskipun istilah ini masih asing khususnya bagi penghobi ikan hias yang masih baru. Tetapi kita perlu untuk memahaminya karena hal ini penting dalam proses pemeliharaan ikan. Secara istilah, air baru merupakan penyebutan untuk air yang benar-benar masih baru masuk ke kolam, akuarium, atau penampungan, di mana air itu bisa bersumber dari berbagai sumber, misalnya air sumur. Sedangkan air lama merupakan penyebutan untuk air yang ada di penampungan, kolam, atau akuarium di mana air tersebut telah melewati proses pengendapan sebelumnya selama beberapa hari. Kedua jenis air ini tentu memiliki perbedaan, baik dari segi keunggulan maupun kekurangannya, dan tentunya penggunaannya pun juga akan menyesuaikan kebutuhan kita. Air tentu memiliki zat-zat yang terkandung di dalamnya, tak terkecuali pada air lama dan air baru yang akan kita bahas ini. Zat-zat yang terkandung pada air tersebut dapat kita ketahui dengan melakukan pengukuran TDS dan juga pH air. Lalu apa itu TDS dan pH air? 1. TDS. TDS atau Total Dissolved Solid merupakan indikator jumlah partikel zat pada terlarut dalam air, di mana ukuran partikel zat pada tersebut adalah kurang dari 1 nanometer dengan satuan miligram per liter. Kandungan partikel zat padat ini dapat berupa natrium, garam, kalsium, magnesium, kalium, karbonat, nitrat, bikarbonat, klorida, dan sulfat. Nilai TDS yang terlalu tinggi tentu tidak baik bagi ikan, karena semakin tinggi nilai TDS, maka semakin tinggi juga kandungan partikel zat padatnya, di mana ini akan mengganggu pertumbuhan ikan mas koki. 2. pH. pH air merupakan indikator tingkat basa atau asam pada air yang dinilai dengan skala 0 sampai 14. Semakin tinggi nilai pH air, maka air tersebut akan memiliki sifat basa, sedangkan semakin rendah nilai pH, maka air tersebut memiliki sifat asam. Lalu, apa hubungannya antara TDS dan pH dengan air lama dan air baru? Sederhananya, air baru memiliki kandungan TDS dan pH yang relatif belum stabil. Hal ini karena air tersebut masih benar-benar baru keluar dari sumbernya, di mana semua zat yang terkandung masih tercampur di dalamnya. Sedangkan air lama memiliki kandungan TDS dan pH yang jauh lebih stabil. Hal ini karena air ini sudah melewati proses didiamkan selama beberapa hari sebelum digunakan, sehingga kandungan yang ada di dalamnya sudah mengalami pengendapan. Apabila dilihat secara fisiknya memang tidak akan tampak perbedaannya karena keduanya akan sama-sama berwujud air pada umumnya. Namun jika diukur dengan TDS meter ataupun pH meter, tentu hasilnya akan berbeda. Kalau harus memilih, pastinya kami lebih memilih air lama untuk pemeliharaan ikan mas koki kami karena kandungannya yang sudah lebih stabil dan netral. Tetapi, untuk efektivitas, kami juga tetap akan menggunakan air baru yang tentunya tidak memerlukan waktu untuk pengolahannya. Air lama dan air baru tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada air baru kelebihannya tentu karena lebih mudah digunakan dan proses pengolahannya yang lebih gampang. Tetapi kekurangannya, ya pastinya karena kandungannya yang kurang stabil. Sedangkan pada air lama kelebihannya tentu kandungannya yang sudah stabil dan netral setelah melalui proses pengendapan. Tetapi kekurangannya tentu pada proses pengolahannya yang memerlukan waktu dan tempat khusus. Pada akhirnya, semua tergantung kebutuhan dan fasilitas yang kita miliki. Jika memenuhi tentu air lama bisa dijadikan pilihan. Tetapi jika tidak memungkinkan, air baru pun tidak masalah. Yang penting selalu kita pantau kandungannya demi keamanan dan kesehatan ikan kita. Jadi kalian lebih memilih air lama atau air baru?